Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Dwi Yuliasih dan kita akan belajar bersama-sama dalam mata pelajaran kimia. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang hakikat kimia, peran kimia, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan metode ilmiah, hakikat ilmu kimia, keselamatan dan keamanan di laboratorium, serta peran kimia dalam kehidupan. Selain itu, juga menyajikan hasil rancangan dan hasil percobaan ilmiah. Adapun indikator pencapaian kompetensinya adalah mengidentifikasi berbagai produk yang mengandung bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari, memahami cara kerja ilmuwan kimia dalam melakukan penelitian dengan menggunakan metode ilmiah, merancang percobaan ilmiah, memahami prosedur standar tentang keselamatan dan keamanan di laboratorium, memahami peran kimia dalam penguasaan ilmu lainnya, dan juga menyajikan hasil rancangan percobaan ilmiah. Pada video ini kita hanya bahas dua topik dahulu, yaitu hakikat kimia dan peran kimia dalam kehidupan. Hakikat ilmu kimia. Perhatikan bahan kimia yang ada di sekitar kita berikut ini. Apakah semua bahan kimia berbahaya untuk kehidupan? Apakah penting bagi kita untuk mempelajari ilmu kimia? Lalu, apakah ilmu kimia itu? Mari kita lanjutkan pembahasannya. Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari materi, meliputi sifat, susunan, struktur, perubahan materi, dan perubahan energi yang menyertainya. Lalu, apakah yang dimaksud dengan materi? Materi didefinisikan sebagai segala sesuatu yang mempunyai volume dan menempati ruangan. Di sekitar kita ada banyak sekali materi, sehingga materi perlu dikelompokkan dengan cara tertentu. Salah satu cara pengelompokan materi misalnya seperti ini. Materi dikelompokkan menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal merupakan materi yang seluruh bagiannya mempunyai sifat yang sama. Campuran merupakan gabungan beberapa macam zat tunggal sehingga sifatnya bisa tidak sama di setiap bagiannya. Zat tunggal dibedakan menjadi unsur dan senyawa. Unsur merupakan materi yang paling sederhana. Unsur tidak dapat diuraikan lagi menjadi materi yang lebih sederhana lagi. Contohnya, emas, perak, gas hidrogen, gas oksigen, dan lain-lain. Jika unsur dengan unsur direaksikan, dapat dihasilkan senyawa, sehingga senyawa dapat disimpulkan sebagai gabungan unsur dengan unsur melalui reaksi kimia. Misalnya, gas hidrogen dan gas oksigen dapat direaksikan menghasilkan senyawa yang disebut air. Senyawa dapat diuraikan kembali menjadi unsur-unsur pembentuknya
melalui reaksi kimia. Air misalnya dapat diuraikan lagi menjadi gas hidrogen dan gas oksigen melalui proses kimia yang disebut elektrolisis. Campuran dibedakan jadi dua, yaitu campuran heterogen dan campuran homogen. Campuran heterogen misalnya campuran pasir dengan air. Sementara campuran homogen misalnya campuran antara gula pasir dengan air, di mana gula pasir diaduk hingga semuanya larut. Campuran homogen disebut sebagai larutan. Silahkan Anda cari contoh unsur, senyawa, campuran heterogen, campuran homogen yang sering Anda jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Campuran dapat dipisahkan dengan cara tertentu. Ada beberapa cara pemisahan campuran, misalnya filtrasi, destilasi, kristalisasi, kromatografi, ekstrasi, dan sublimasi. Coba kalian cari literatur yang menjelaskan tentang bagaimana cara pemisahan campuran ini digunakan. Tidak jarang suatu campuran ketika dipisahkan menjadi zat tunggal penyusunnya menggunakan lebih dari satu cara pemisahan. Materi dapat mengalami perubahan. Perubahan materi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, perubahan fisika, yaitu perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru. Perubahan wujud merupakan perubahan fisika. Perubahan zat dari cair menjadi gas, kemudian dari cair membeku menjadi padat, termasuk perubahan fisika. Perubahan bentuk, misalnya bentuk yang besar dipotong-potong menjadi lebih kecil, kayu dibentuk menjadi lemari, menjadi kursi, itu juga termasuk perubahan fisika, karena perubahan itu tidak menghasilkan zat baru. Yang kedua, perubahan kimia. Perubahan kimia merupakan perubahan materi yang menghasilkan zat baru. Proses pembakaran, proses fermentasi, proses pencernaan makanan, termasuk proses-proses perubahan kimia. Silakan Anda cari contoh perubahan fisika dan perubahan kimia yang sering Anda jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu kimia berhubungan erat dengan ilmu yang lainnya. Kaitan ilmu kimia dengan ilmu yang lain dapat digambarkan dalam diagram berikut. Dari diagram ini kita bisa lihat bahwa ilmu kimia berhubungan dengan ilmu yang lain seperti biologi, farmasi, kedokteran, pertanian, fisika, teknik, geologi, dan masih ada ilmu-ilmu lainnya. Coba kalian cari literatur yang menjelaskan bagaimana kaitan ilmu kimia dengan ilmu-ilmu yang lain tersebut. Ilmu kimia memegang peran penting dalam kehidupan. Ada berbagai bidang kehidupan yang kimia ikut berperan di dalamnya, misalnya di bidang kedokteran, bidang farmasi, bidang pertanian, bidang teknik, bidang industri, dan bidang-bidang yang lainnya. Coba kalian cari juga bagaimana peran kimia dalam berbagai bidang kehidupan tersebut.
Demikian materi yang kita bahas kali ini. Selanjutnya, tugas untuk kalian, download UKBM 1 Hakikat Kimia, pelajari materi pada kegiatan belajar 1 dan 2. Kerjakan latihan yang ada di sana dan kumpulkan tugas kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan tetaplah semangat belajar untuk meraih cita-cita kalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.